Hai teman-teman, sampai ketemu di video antioksidan paling ideal pada episode ke-8. Sudahkah teman-teman melihat episode sebelumnya? Silakan mempelajarin, bila perlu berulang-ulang supaya paham benar. Karena kalau salah ngerti juga berbahaya buat tubuh kita. Seperti diinformasikan di depan, memang sulit memilih obat suplemen yang dijual di pasaran karena yang ada itu kebanyakan dikombinasi dengan berbagai macam vitamin dan mineral. Ini malah tidak disukain karena dapat membangkitkan atau menambah merangsang nafsu makan, dan pada akhirnya badan menjadi gemuk karena kebanyakan makan. Namun gimana caranya supaya menu makanan ini dapat mengandung molekul antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan melengkapi suplemen obat yang kita makan? Itu penting. Makanya tontonlah video ini supaya Anda mengerti bagaimana memilih antioksidan yang ideal, bagaimana mengetahui kandungan antioksidan di sumber makanan apa, berapa miligram antioksidan yang mana, itu Anda harus tahu. Kalau tidak, sulit memenuhi menjaga kesehatan, karena antioksidan ini penting sekali untuk menangkal atau menghancurkan radikal bebas dalam tubuh. Penting banget. Di dalam video ini ditentukan bahwa memang terdapat delapan ya. Maaf, ini yang ke-8. Ini pada video ini ditentukan memang dari molekul antioksidan sebanyak 11 ini ditentukan ada 5 molekul antioksidan yang dikatakan paling ideal, yaitu ini: vitamin C, E, zinc, selenium, dan beta karotin atau vitamin A. Tidak ini saja, Anda harus mengetahui mengapa kelima antioksidan ini dikatakan paling ideal. Ideal pengertiannya adalah ini adalah efektif, efisien, serta mudah didapat. Antioksidan E dan C beta karotin ini alasannya mengapa kelima antioksidan itu dikatakan paling ideal. Karena yang pertama, antioksidan EC beta karotin mempunyai kemampuan menangkap senyawa radikal bebas dan mencegah terjadinya kerusakan sel normal. Antioksidan ini tergolong antioksidan sekunder ya. Jadi alasannya pertama adalah karena ini. Yang kedua, kelima antioksidan ini mampu menjaga kesehatan jantung, kesehatan kekebalan tubuh, kesehatan tulang, kesehatan sendi, otot, kulit, mata, dan kesuburan serta fungsi kognitif. Itu alasannya mengapa kelima antioksidan ini dikatakan sebagai antioksidan ideal.
Lantas yang ketiga, alasannya mengapa kelima antioksidan itu dikatakan paling ideal. Yang ketiga, antioksidan eksogen ini buat suplemennya mudah didapat. Bila diperlukan tambahan antioksidan eksogen, maka kelima antioksidan ini tersedia obat suplemennya dan mudah didapat di toko-toko online maupun offline. Seperti contohnya obat-obat antioksidan yang pada slide ini. Yang keempat, mengapa dikatakan paling efektif? Karena kelima antioksidan ini mampu bekerja sama secara efektif dengan antioksidan endogen seperti SOD, CAT dalam menghancurkan radikal bebas dalam tubuh. Ini alasannya. Terus yang kelima antioksidan ini mudah didapat secara alami. Secara alami itu ya baik dari makanan, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ikan, herbal. Makanya perlu kita tahu dalam makanan itu mengandung antioksidan apa dan berapa. Oleh sebab itu Anda perlu mempelajari tabel ini, perlu tahu. Kita ambil contoh seperti telur. 100 gram sekitar 2 butir. Bisa didapatkan antioksidan vitamin A 149 mikro. Vitamin E-nya 2,15 mikro. Seleniumnya 15 mikro. Zinc-nya 4,9 mg. Jadi di dalam telur ini terdapat 4 antioksidan. 4 dari 5 yang ideal. Kemudian kita lihat lagi contoh kacang tanah. 100 gram. Bisa didapat antioksidan vitamin A 66 mikro, vitamin E 4,3 mikro, zinc 3,29 mikro, beta karotin 1250 mikro. Jadi pentingnya Anda tahu dan melihat tabel ini di dalam menyusun menu makanan sehari-hari. Kemudian dalam sayuran, ini tabel kandungan 5 antioksidan yang ideal tadi pada sayuran. Seperti brokoli 100 gram bisa didapatkan antioksidan vitamin A sebanyak 60 mikro, vitamin C sebanyak 80 mg, zinc 12, beta karotin 929 mikro. Ya, jadi memudahkan Anda di dalam menyusun menu makanan sehari-hari. Bayam misalkan 100 gram Anda dapatkan vitamin A-nya 469 mikro, vitamin E-nya 2,03 mikro, vitamin C-nya 8,5 mg, seleniumnya 11, zinc-nya 0,3, beta karotinnya 6288 mikro. Ya, pentingnya bayam. Paprika 100 gram Anda dapatkan vitamin A-nya banyak, vitamin E-nya 30, vitamin C-nya 190, ada seleniumnya, ada beta karotinnya. Nah, kemudian tabel kandungan kelima antioksidan di dalam buah-buahan yang umum dikonsumsi, misalnya apel 100 gram, kira-kira 1 biji, Anda mendapatkan vitamin A-nya sebanyak 17,4 mikro, vitamin E-nya juga, vitamin C-nya ada 5 mg, seleniumnya masih dapat, zinc-nya masih dapat. Kemudian pepaya 100 gram juga didapatkan vitamin A, E, dan C. Tomat
dapat A, E, dan C. Melon dapat A, E, dan C. Nah, maka ikutin episode terakhir di 9. Dan silakan klik subscribe untuk yang belum menklik, karena supaya mendapatkan notifikasi lebih dulu. Ingat, klik subscribe adalah gratis. Terima kasih.